nanti akan dijelaskan oleh Pak Direktur gitu terkait dengan KPBU sendiri seperti apa gitu dalam sudut pandang Kemendagri untuk mengefektifkan waktu. Mangga Pak Direktur, monggo. Apakah sudah siap, Pak Teguh? Ya, Siap, ya, Pak. langsung aja ya. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Om Fres. Bapak Ibu sekalian, eh, ya saya coba sedikit meng-highlight hal-hal yang memang dijadikan amanah bagi Kemendagri. Ini kita sudah coba menginisiasi mendampingi beberapa daerah dengan eh, perubahan-perubahan yang semakin cepat dan momentum pelantikan kepala daerah secara serentak ini juga menjadi bagian momentum karena secara regulasi ada amanah untuk urusan wajib bagi seluruh daerah tetap melaksanakan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini eh, selama ini kalau secara normatif biasa tentunya hanya disupport oleh APBD. Nah, ini yang kemudian ada program yang ditawarkan, meskipun sudah beberapa tahun, tapi saya lihat masih belum secara masif dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh daerah. Dan di program ini ya program bagaimana pelaksanaan pembangunan infrastruktur itu bisa direalisasikan dengan kerjasama bersama dan ini berbeda dengan mekanisme-mekanisme yang sebelumnya. Tentunya ini di latar belakangnya, kalau filosofinya ambil dari teman-teman mungkin sudah pernah mendengar teori reinventing government, di mana penyertaan pihak swasta menjadi uh, public-private partnership-nya. Dan ini yang keterlibatan swasta dan masyarakat menjadi programnya KPBU. Skema KPBU ini sering sudah dilaksanakan secara nasional dan di uh, dan terakhir ini sebenarnya sudah beberapa tahun ini sudah kita uh, coba implementasikan di beberapa daerah dengan uh, beberapa daerah sudah coba diimplementasikan dan ada beberapa contohan konsep preventing government ini yang fokus harusnya pada hasil atau outcome yang dicapai bukan sekedar pada berapa banyak uang yang dihabiskan bukan tataran input jadi nggak selesai asal tereksekusi terbangun sebuah pembangunan infrastruktur tapi pada hasilnya outcomes-nya dampak manfaatnya juga bisa di dan hal yang kedua skema pembayaran KPBN ini berbasis kinerja base yang melalui skema available payment di mana pemerintah membayar badan usaha berdasarkan ketersediaan layanan infrastruktur yang memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan dalam kontrak. Dan jika layanan tidak tersedia atau kualitasnya di bawah standar, pembayaran kepada badan usaha dapat dikurangi atau diberikan penalti sesuai dengan kontrak. Jadi acuan kontrak menjadi catatan utama. Ini memastikan bahwa fokus utama dalam penyediaan layanan hasil berkualitas yang kemudian kemanfaatannya pada masyarakat bukan sekedar pada selesainya pembangunan fisik atau input dan output. Teman-teman, eh, hari ini kita coba dijelaskan tadi juga Pak Ustadz dengan KTBI menyatakan bahwa skema pembayaran KPBU ini ada dua skema. Skema biasa, tentunya dengan perbankan biasa, dan skema syariah yang barusan sudah coba dijelaskan. Saya juga cerita manfaat KPBU dulu, di mana
KPBDU ini ada akselerasi penyediaan infrastruktur dan layanan. Proyek tentunya bisa berjalan lebih cepat karena tidak hanya mengandalkan siklus anggaran tahunan pemerintah. Nanti kita akan coba hitung kemampuan fiskalnya sebagai catatan untuk kemampuan bayarnya Pemda. Dan ini juga bisa mengoptimalisasikan anggaran daerah sehingga dana publik yang terbatas bisa dialihkan ke sektor lain yang tidak bisa dikerjasamakan, misalnya untuk belanja bantuan sosial dan lain-lain. Kemudian di sisi peningkatan kualitas pelayanan ini juga bisa memberikan insentif. Terus juga untuk pembagian risikonya juga lebih tepat, di mana risiko dialokasikan kepada para pihak, baik pihak pemerintah dan swasta yang paling mampu mengendalikannya, sehingga mengurangi potensi kerugian tak terduga bagi pemerintah ataupun bagi publik. Jadi clear nanti ada pembagian proporsionalisme terkait dengan pengelolaan. Dan ini bisa mendorong proporsionalisme dan akuntabilitas, di mana kontrak KPBU yang jelas, monitoring kinerja meningkat akuntabilitasnya. Hal ini juga bisa mendorong inovasi dan efisiensi, di mana kompetensi saat lelang dan tuntutan kinerja selama operasi mendorong badan usaha untuk selalu mencari cara kerja yang lebih baik dan efisien. Dan saya mau menjawab juga bahwa KPBBU ini sudah punya dasar hukum, yaitu Perpres 38 tahun 2015, yang kemudian secara operasionalnya ada tim Sekber atau Sekretariat Satgas, eh, baik dari kelembagaan Bappenas, Kementerian Keuangan, Kemendagri, KP, dan PTPI yang selaku penjamin infrastruktur. Nah, para pihak kelembagaan ini sudah coba mengeluarkan masing-masing aturannya, di mana Kemendagri sudah mengeluarkan Permendagri nomor 96 tahun 2016. Dan eh, sekarang kita coba lagi revisi terkait Permendagri 96 ini, tentunya semata-mata untuk kemudahan implementasi program KPDBU. Jadi semua proyek infrastruktur ini bagaimana caranya bisa kita fasilitasi untuk kemudahan pembangunan infrastruktur dari segala sisi persyaratannya bisa dimudahkan. Karena ada banyak eh, amanah di dalam proyek ini. Satu yang terkait yaitu bagaimana kemudahan investasi juga harus dilakukan, diamanahkan dalam regulasi. Kemudian yang tadi bangunan infrastruktur untuk layanan wajib, untuk urusan wajib juga ini harus diimplementasikan. Dan tadi ada memang eh, ada beberapa mekanisme bagaimana langkah-langkah ini benar-benar bisa menjadi kebermanfaatan di depan tanpa uh, tanpa harus disiapkan lebih dahulu oleh Pemda dari sisi alokasi anggarannya. Jadi penyertaan pihak swasta jadi catatan-catatan solusi untuk mengatasi uh, keterbatasan anggaran dari pihak Pemda. Bapak Ibu sekalian, dokumen-dokumen utama yang dibutuhkan untuk pengajuan pertimbangan available payment yaitu pertama tadi Skatim KPBU, Kesimpul KPDBU. Nah, khusus tadi sudah diamanahkan Pak Ustadz untuk di eh, mekanisme syariah harus ada tim khasnya, tim ahli syariahnya. Kemudian
Dokumen yang lain adalah neraca dan LRA pada Perda Pelaksanaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah selama 3 tahun terakhir. Ini memang bicara historical. Jadi kita mau lihat kemampuan fiskal daerah selama 3 tahun terakhir. Ini yang nanti akan kita analisis menjadi catatan kemampuan fiskalnya daerah. Tapi tentunya tetap kita mengakomodir proyeksi kemampuan daerah. Jadi kita juga nanti akan menghitung itu. Yang ketiga, dokumen-dokumen perencanaan antara lain RPJPD, ICMD, RKPD, KUAP, BPKS. Jadi ada sisi-sisi perencanaan ke depan juga kita jadikan acuan. Keempat, kerangka acuan kegiatan KPDBU yaitu dokumen studi pendahuluan. Dan yang kelima adalah rencana keuangan KPDBU. Ini sehingga transparansi benar-benar bisa diwujudkan. Kemudian pernyataan tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari pemerintah. Catatan ini apabila daerah Pemda punya pinjaman juga bisa menjadi catatan kita untuk kita secara transparan menyatakan eh, berapa banyak kemampuan fiskal setiap daerah. Jadi tidak ada kemudian disembunyikan. Ya, pihak swasta yang berinvestasi juga terlindungi, sementara daerah juga bisa memperoleh manfaat yang jelas. Perhitungan rasio kemampuan keuangan daerah untuk memenuhi kewajiban tahun pertama available payment barunya. Kemudian ada perbandingan total pembayaran available payment dan total pinjaman tentunya tidak melebihi 75% dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya. Ini sisi pendapatan juga kita eh, analisis untuk jadi catatan perolehan eh, pendapatan dan kemudian bisa menjadi salah satu indikator nilai kapasitas fiskal. Dan tentunya data potensi pajak daerah dan retribusi desa daerah ini menjadi acuan karena PDRD tetap menjadi primadona pendapatan daerah. Teman-teman, di evaluasi kelayakan keuangan daerah, ini ada LKKD atau rasio kemampuan keuangan daerah, di mana rasio kemampuan membayar jasa ketersediaan layanan yang bersangkutan terdiri dari jumlah PAD ditambah DAU ditambah dana bagi hasil dikurangi dana bagi hasil dana reboisasi dan dikurangi dari alokasi wajib dan belanja wajib. Nah, ini nanti akan ada penyederhanaan atau penyesuaian. Ini semua dikurangi dari kewajiban pinjaman yang ada ditambah uh, available payment yang ada dan proyeksi available payment minus tahun pertama. Ini menjadi RKKM RKMKL-nya lebih besar dari rasio kemampuan kembali pinjaman ditetapkan oleh pemerintah. Akan 2,5 kali atau bergantung terhadap ditetapkannya oleh peta fiskal pemerintah. Total available payment ditambah total pinjaman daerah tidak lebih 70% dari jumlah penerimaan umum APBD. Batas ini diperlukan dalam rangka menjaga kemampuan keuangan daerah untuk melakukan pembayaran AP secara akuntansi. Pembayaran AP dapat dicatat sebagai pengurangan liabilitas penyewaan aset, capital leasing liabilities. Karenanya perlu ada batasan besaran AP agar APBD tidak terlalu terbebani. Hal ini juga menjaga kepercayaan badan usaha sebagai investor terhadap pemerintah daerah selaku PJPK akan kemampuan keuangan mereka. Nah, yang saya ceritakan tadi ada penyelesaian di eh, rancangan Permendagri yang baru, revisi revisi Permendagri 96 2016, yaitu mengeluarkan alokasi wajib. Jadi hanya pengurangan ke belanja wajib. Dari pendapatan yang tidak ditentukan penggunaannya, dikurangi belanja wajib, ini menjadi catatan kita. Dan eh, mekanisme pembayaran AP dilaksanakan setelah masa konstruksi selesai.
Artinya Pemda tidak perlu mengalokasikan biaya selama masa konstruksi. Nah, di sini eh, yang akan kita atur kembali di revisi Permendagri, coba kita sepakati antar sekber, yaitu eh, mekanisme KBDBU akan coba kita maksimalkan selesai paling lama 1 tahun. Ini coba kita diskusikan mekanismenya supaya tetap worth it, meskipun eh, di dalam ketentuan-ketentuannya KPDBU ini pelaksanaan wajib dialokasikan oleh PJPK berdasarkan perjanjian KPDBU dalam Perda tentang APBD dan Perkada tentang penjabaran APBD. Jadi tidak perlu menyusun perda baru, hanya penyesuaian atau penjabaran APBD dalam Perkada. Tidak perlu menyusun perda baru. Dan pelaksanaan pembayaran AP dialokasikan oleh tetap ada persetujuan. Itu dalam prosesnya DPRD dilibatkan setiap tahapan KPDBU. Jadi bukan dengan mekanisme tersendiri persetujuan di alat kelengkapan DPRD, tapi dalam proses DPRD diajak serta. Dan uh, pertanyaan tadi ataupun isu bahwa memang ini uh, bisa dalam timeline-nya bisa lewat dari masa uh, kerja ataupun periode kepala daerah yang 5 tahunan. Jadi sebenarnya bisa lewat itu, yang mengawal adalah Kemendagri dan PTPI. Bapak Ibu sekalian, uh, kita sebenarnya sudah coba memberikan surat edaran tahun 2022 ini pada seluruh daerah, di mana catatan tertentu bahwa persetujuan DPRD diperlukan pada kerjasama penyediaan pelayanan publik berdasarkan Permendagri nomor 22 tahun 2020 yang membebani masyarakat dan daerah dan atau pendanaan kerjasama pihak ketiga yang belum dianggarkan dalam APBD tahun berjalan. Pelayanan publik ini membebani masyarakat diatur dalam PP 45 tahun 2017. Nah, proses pertimbangan available payment provinsi ini tahapannya yaitu gubernur menyampaikan dokumen tadi BC, MBC, dan proyeksi penghitungan pembayaran AP kepada Mendagri untuk mendapat pertimbangan. Nanti kita akan hitung kemampuan fiskalnya dan kita berikan catatan-catatan tentang berapa besar kemampuan fiskalnya untuk menjadi perhitungan pembangunan KPDBU. Dan pertimbangan dilakukan dengan meneliti kesesuaian dari dokumen perencanaan kegiatan KPBU dengan RPJMD, KPD, KPPAS, dan kelayakan kemampuan keuangan daerah berdasarkan OBC dan FBC. Kemudian Mendagri memberikan pertimbangan pada gubernur paling lama 15 hari sejak usulan KPBU itu diterima. Dan ini tentunya Mendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dalam hal rencana kegiatan KPBU yang mengsertakan dukungan pemerintah, PF, PGF, dan penjaminan PPI tersebut. Pertimbangan Mendagri ini diberikan berdasarkan kesepakatan rakor paling lama 3 hari setelah rakor antara Mendagri dengan keuangan. Dan itu diserahkan kepada gubernur yang mengajukan ke BDU untuk pertimbangan available payment provinsinya. Nah, kalau yang kabupaten kota ini dari kabupaten kota atau bupati wali kota mengajukan ke gubernur dan kemudian gubernur meminta pertimbangan pada Mendagri, Mendagri akan coba menghitung kembali dan kemudian pertimbangan ini dirapatkan rakor dan kemudian disampaikan ke bupati wali kota. Ya, mohon Jadi izin ada Pak tahapan. Direktur, 5 menit lagi Pak, mohon izin. Oke. Siap. Masa jabatan kepala daerah untuk pinjaman daerah memang terkait jangka waktu, jangka menengah dibatasi, sisa masa jabatan KDH, jangka panjang bisa dilewati, tapi syarat ketat dan butuh persetujuan DPRD dan pusat. Untuk APBDU ini saya nyatakan tidak dibatasi, dirancang untuk bisa jangka panjang,
melampaui masa jabatan karyawan tetap mengikat institusi Pemda. Sementara kalau KSDPK juga dibatasi hanya 1 kali masa jabatan kepala daerah. Maka KPDBU menjadi salah satu program yang worth it untuk bisa dilaksanakan, diprogramkan oleh semua daerah. Keseluruhan yang proses pemberian rekomendasi pertimbangan available ini sudah banyak percontohan, uh, baik contoh pembangunan rumah sakit, pembangunan PJU, jalan umum. Hal-hal yang perlu diperhatikan yaitu kesesuaian dokumen perencanaan. Ini semua tadi yang dijadikan catatan-catatan indikator untuk kita melakukan pertimbangan uh, available payment-nya. Peran dukungan pemerintah daerah dalam melaksanakan KPBU tentunya kelengkapan kelembagaan, pemahaman KPDBU yang memadai, kemudian ada sinkronisasi antar OPD, serta harmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Yaitu pemerintah daerah intens berkoordinasi dan mengikut sertakan Dewan pihak legislatif untuk berperan serta dalam setiap tahapan KPDBU atas nilai AP atau available payment dan pembahasan RAPBD untuk alokasi belanja AP dapat berjalan dengan baik dan lancar sampai akhir masa perjanjian KPDBU. Data rekapitulasi kapasitas fiskal untuk kabupaten kota ini sementara kita uji memang provinsi, kabupaten, kota ada yang kuat, ada yang sedang, ada yang lemah. Tapi ini akan terus bergerak tentunya sesuai dengan kondisional daerah masing-masing. Saya rasa Bapak Ibu sekalian itu catatan-catatan kita kalau by data ini yang kita ambil dari SPD, kita coba melihat dari sisi pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer, jadi catatan-catatan bahwa kekuatan fiskal yang fiskal yang kuat, fiskal yang sedang, dan fiskal yang lemah. Nah, tentunya konsekuensi ini yang juga memberikan catatan-catatan berapa banyak atau berapa besar alokasi available payment yang bisa dilakukan untuk membangun infrastruktur tertentu. Nah, ini eh, eh, semakin cepat tentunya semakin baik, semakin bisa lunas, semakin bisa kan, pemanfaatannya bisa sambil jalan. Nah, tapi semakin kecil fiskalnya semakin bisa eh, panjang dalam penyertaan modal yang harus eh, diselesaikan oleh. Mungkin itu dari kami poin-poin hal yang terkait dengan pelaksanaan KPBU dan ini bisa menjadi salah satu trigger teman-teman di daerah bahwa pembangunan infrastruktur. Demikian dari saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.